Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera selalu. Sampurasun, salam rahayu. Oke, hari ini spesial 6 Juni ya, Mary ya. 6 Juni ya, 2023. Iya. Sudah beberapa waktu kita lost informasi, artinya kontennya tidak update bersama Romo. Nah, kali ini kita di studio Mary Isa tetap memberikan kembali dalam konsep makna kehidupan untuk kontennya Mary, yaitu dengan judul konten Mary Isa. Ya, serunya hari ini kita bisa memberikan wacana atau gambaran-gambaran informasi kepada seluruh netizen, baik dari Indonesia sampai luar negeri. Mary, apa yang mau diucapkan dulu nih yang awal ini? Ucapan terima kasih ya atas donasinya. Donasi teman-teman ya. Iya, teman-teman. Sobat-sobat netizen. Sobat-sobat netizen Yang udah bersumbangsi di kontennya Mary Isa. Wah, seru banget ya. Jadi semoga amalan atau ibadah semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang barokah, terutama kesehatan kita. Amin. Ya, kesehatan kita. Ya, tema hari ini kita mengangkat serunya di era saat ini tentang anak-anak kecil yang sedang sibuk bermain HP, Mary. Iya. Iya kan? Iya. Ngeri gitu ya kita lihat ya. Jadi sudah hampir 6-5 tahun ini anak-anak sudah mulai memahami HP, jadi sampai sepertinya ada ibu-ibu hamil, bayinya juga kepingin segera lahir main HP. Masya Allah. Lah ya, ibu-ibu hamil main game ya. Nah, inilah tergerusnya waktu dan juga sosial budaya saat ini, kita harus mewaspadai ya, Mary ya. Jadi ada HP Android ini sangat berfungsional, tapi kalau berlebihan menggunakan maka sangat berbahaya, Mary. Iya. Malas bekerja ya. Iya. Malas bekerja. Contohnya kemarin Romo sedang berada di pom bensin sama istri Romo sama Bunda Jajan itu. Kita lagi parkir motor, kemudian beli pentol. Iya. Setelah beli pentol, karena tukang pentolnya juga main game, saya panggili nggak dengar. Akhirnya saya mendekat sama saya pegang, Mas mau beli pentol. Sampai segitunya loh, Mary. Dia jualan pentol lupa jualannya. Nggak ngurusin pentolnya, tapi ngurusi gamenya. Setelah itu saya bilang, Mas saya beli 10.000. Ternyata di situ kita diberikan nilai harga 20.000. Begitu saya bayar, kok banyak sekali loh. Katanya Bapak beli 20.000. Loh, berarti imajinasinya orang ini sekarang sudah terganggu ya. Hati-hati pemirsa, kita bisa gila karena ini semua. Jadi harus diperhatikan banget. Jangan-jangan Mary jualan pastel juga main game juga? Enggak. Oh, enggak ya. Guru-guru juga sudah main game, para pembina banyak yang ditemukan ya. Terus perangkat-perangkat desa, bila perlu menteri ini, kalau semua ini bermain game, apa jadinya ini bangsa ini? Padahal orang-orang dulu cerdas bukan karena Android ini sebenarnya. Ada kemauan, terus di zaman dulu itu orang suka membaca, literasi membaca, Mary. Karena literasi membaca ini ada sangkut pautnya dengan nilai kesadaran diri. Nah, itu kesadaran benar diri. sih, iya. Terkadang ya kalau orang jualan gak ngereken ya, Romo. Gak ngereken karena gamenya itu. Anda bisa saksikan secara obrolan Romo ini sangat bisa Anda saksikan langsung di wilayah masing-masing. Tidak salah bermain game, tapi Jubilo, Boyo ada waktu ya. Jualan. Tapi ya jangan sampai terobsesi seperti itu. Memang ada game itu yang bisa mendapatkan uang, tapi sebenarnya rezeki yang tepat sasaran adalah sebuah pergerakan jari-jari kita dan pandangan mata kita dan energi kita dituangkan dalam usaha dan pekerjaan itu, bukan main game. Nah, ini yang akan bisa menjadi terpuruknya banyaknya kehidupan ini, nanti gagal dalam keberhasilan untuk meraih kesuksesan nanti ya, Mary ya. Iya, soalnya apa? Game itu males, malas itu. Game kan artinya permainan. Nah, masa hidup ini dibuat permainan terus? Iya. Aku pernah bakso ya, gak reken.
Mas, tuku bakso. Main game gini. Tak main game ya ampun. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sudut pandang sampai yang harus aku kita ngedoli sampaikan kan. Sampai aku jualin sampai kamu sendiri. Seorang pembeli jualin sendiri ya. Iya. Tapi karena kenal ya. Iya. Nah, gorengan bakso kowe. jadi perlu diperhatikan saudaraku senusantara hingga seluruh netizen keluarga dunia, para keluarga dunia, karena juga ada yang masuk ke dalam selokan gara-gara dia bermain game, ada yang ketabrak mobil karena main game. Jadi hati-hati dengan munculnya gadget. Soalnya game duit itu pengaruh. Ya, atau istilah nggak bahaya tak kan begitu? Kata yang tren sekarang nggak bahaya tak? Ya memang kita harus membahayakan ketika jiwa kita sedang terobsesi dalam permainan gadget atau game. Tidak salah main game, tapi dengan waktu-waktu yang Anda tentukan. Main game ya main game, waktunya dagang ya dagang, waktunya kerja ya kerja. Itu motivasinya. Terus pertanyaannya apa ini? Kesadarannya? Kesadaran. Kalau kita bisnis sungguhan, jangan main game, jangan itu bisa males itu. Iya. Oke. Jadi itu sahabat netizen, jadi perhatikan betul dan kita saksikan video yang satu ini. Gara-gara main game bisa terjadi seperti ini. Untuk kesekian kalinya peringatan bagi para orang tua untuk tidak memberikan gadget kepada anaknya dikeluarkan. Sudah bukan rahasia umum kalau gadget menyimpan berbagai efek negatif bagi si kecil, terutama bagi penglihatannya. Tapi sayangnya, masih saja banyak orang tua yang tak mengindahkan peringatan ini. Mereka memberikan kebebasan pada anak-anaknya dengan berbagai alasan yang sebenarnya dapat ditangani. Kali ini, seorang balita perempuan berusia 4 tahun di Bangkok, Thailand, yang harus menerima efek negatif dari kebiasaan buruknya bermain gadget. Berdasarkan cerita sang ayah Dahar Nuistika Chweduang melalui akun Facebook, putrinya sudah mengenal gadget sejak berusia 2 tahun. Ia mengungkapkan jika putrinya selalu menangis dan menjerit jika ia tidak mengizinkannya bermain ponsel. Alhasil, ia pun luluh dan memberikannya begitu saja tanpa memperhitungkan dampak ke depannya. Awalnya, kebiasaan itu tidak memperlihatkan dampak buruk apapun. Sampai akhirnya Dahar mengetahui bahwa penglihatan putrinya telah menurun. Saat dibawa ke dokter, Dahar semakin terkejut karena anaknya harus menjalani operasi mata untuk menyelamatkan penglihatannya sebab putrinya telah menderita mata malas dengan satu mata miring atau juling. Salah satu komplikasi paling serius dari miopi dan astigmatisme, jika tidak segera ditangani, kata dokter, maka anaknya akan kehilangan penglihatannya untuk selamanya. Oke, kembali lagi di season kedua. Mary, ada pertanyaan kah? Romo, arti kesadaran itu apa? Oh, ini Mary bertanya tentang arti kesadaran. Jadi begini Mary, seseorang ini mulai kecil haknya akan diasuh oleh orang tua jika ada, kalau enggak pasti keluarga toh. Wilayah-wilayah yang ada di sekitar kita ini masa kecil itu menjamin kehidupan kita untuk mulai praktikal kehidupan kita hingga dewasa itu menentukan dari sebuah lingkungan. Jadi kesadaran itu bisa dinilai kompetensi diri, artinya dari diri sendiri itu bisa mengeterapkan kepada sosial kebudayaan di situ. Kesadaran diri itu mulai kecil ada seseorang yang mengajarkan kita tentang adab budi pekerti, terus perilaku hidup. Kemudian dari sisi itu maka kita perlahan-lahan akan diajarkan dalam kebudayaan itu menjadi seseorang yang bisa memahami dengan dirinya. Berarti kesadaran diri itu terbangun dari suasana lingkungan, juga lingkup keluarga, dan diartikan makna dari diri sendiri melalui pemikiran yang mau melakukan sesuatu itu tidak emosi, terus marah, tidak boleh marah, menerima apa adanya. Jadi yang disampaikan Romo bahwa kehidupan yang berat masa kecil itu maka suatu hari akan mendapatkan keringanan. Kan alamin imbang. Iya, keseimbangan. Nah, keseimbangan ini akan menjamin kehidupan kita untuk bisa setara, sejajar pada saat ditentukan oleh alam tersebut. Dan ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesadaran. Jadi kompetensi dari diri sendiri yang bisa diterapkan ke sosial lingkungan dan membawa dirinya untuk bisa
dinilai oleh orang lain, karena kita kan nggak bisa menilai diri sendiri, dinilai sama orang lain baik atau buruknya perilaku orang tersebut.